Halo guys, semoga semua dari staff kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan video kali ini, finally gue bakal unboxing dan first impresi HP yaitu Sharp Aquos SHV39. HP di harga 1 jutaan yang punya spek gila banget. Tapi ya, ini mungkin lebih tepatnya unwrapping, bukan unboxing karena dia itu batangan, gak full set. Jadi dia cuma datangnya pakai bubble wrap aja. Tapi ya sebelum kita buka dan inspeksi kondisi HP-nya, mari kita bahas dulu harga dan speknya as always. Untuk harganya kalian bisa beli di harga yang seperti yang tadi gue bilang 1 jutaan, lebih tepatnya 1,3 juta atau 1,4 juta yang lebih mulus. Yang varian 4 GB dengan internal storage sebesar 64 GB. Dan untuk harga segitu kalian bisa dapat spek yang menurut gue insane banget. Pertama, pakai chipset Snapdragon 839. Pertama, pakai chipset Snapdragon 835 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer yang pastinya. Terus punya layar 5,3 inci, 120Hz display, RAM 4GB dan internal storage sebesar 64GB, dan juga punya baterai sebesar 3160 mAh. Oke, jadi segitu aja spek singkatnya. Langsung aja kita buka si bubble wrap-nya. Ini untungnya nggak disolatif, jadi tinggal di roll. Dan gue tuh beli yang warna gold, kalau misalnya bisa kelihatan dari si bubble wrap-nya. Oke, so ini dia Aquos SHV39 warna gold. Dia ini desainnya ngingetin gue sama Galaxy S7 yang bukan Edge yang flat ya. Kayak modelnya tuh kayak Galaxy S7 banget. Oke guys, dan yang tadi gue lupa bilang di speknya tuh dia layarnya tuh WQHD atau 1440p, jadi udah high resolution banget. Dan juga dia tuh katanya udah support atau udah tahan water resistance sama dust resistance. Tapi untuk HP second gue selalu bilang jangan pernah dicoba, takutnya dia emang udah nggak tahan lagi. Tapi ya untuk build quality-nya juga lumayan solid. Kayaknya build belakangnya tuh nggak tahu kaca atau nggak tahu plastik ya. Tapi sih feelingnya kayak kayak kaca sih. Dan mumpung kita lagi di belakang, di sini ada single flash dan di sebelahnya tuh ada kamera yang punya megapiksel sebesar 22 megapiksel. Dan kalau bisa kita ke depan, di sini ada front facing kamera, pastinya punya megapiksel sebesar 16 megapiksel. Terus, mari kita cek si tombol-tombolnya apakah klik ya atau enggak. Untuk power button, oke. Dia memang sedikit mushy, jadi nggak ceklak-ceklak banget atau nggak kliki banget, tapi cukup oke lah. Butuh sedikit pressure untuk mencetnya. Dan untuk di belakang, dia tuh ini lumayan mulus, bisa kita lihat warna goldnya. Dan juga di sini ada logo, kalau misalnya bisa kelihatan di kamera, ada logo NFC. Jadi ini kayaknya udah support NFC juga. Tulisan Aquos AU, dan di bawah tuh di sini ada USB Type-C port. Dan kalau misalnya kita ke kiri, di sini ada SIM slot. Ini ya, dia kayaknya udah support micro SD plus SIM. Jadi, tapi kayaknya ini masih single SIM sama micro SD, belum bisa dual SIM. Tapi at least dia udah support micro SD, lumayan bagus. Terus juga di sini udah ada kayak rubber flap-nya buat ngehalangin water biar nggak masuk atau dust. Tapi seperti biasa gue bilang jangan dites water resistant ya, karena ini barang second. Sip. Dan kalau misalnya kita ke atas di sini, masih ada headphone jack, very nice. Dan ya cuma segitu aja. Overall ini si Salah tuh bilang dia kemulusannya 90%, tapi gue bisa bilang ini lebih dari 90% deh kayaknya. Pertama untuk layarnya, kalau misalnya gue lap, ini layarnya tuh mulus banget, hampir nggak ada scratch, dan overall ini kerasa kayak HP baru. Jadi ya, ini mungkin lebih ke 95% kemulusan daripada 90% kemulusan yang kata seller. Oh ya, gue juga nanti bakal taruh linknya di deskripsi ya kalau misalnya kalian mau beli HP ini. Tapi langsung aja kita boot up. Dan di kata seller tuh dia bisa upgrade Android sampai Android 9 Pie. Jadi udah lumayan new ya guys. Yap, khasnya HP Jepang pasti ada kayak gitunya. Oke, dia sebenarnya udah di setup sama si seller kayaknya. Tapi gue mau additional setup lagi kayak install aplikasi. Dan as always, oke, apa ini? Oke, balik lagi. Dan as always, gue nanti bakal balik lagi untuk si first impresinya. I'll see you soon. Oke, sip. Udah gue setup HP-nya. Terus juga udah gue taruh fingerprint pastinya. Jadi yang pertama, as always, mari kita tes fingerprint speed-nya. Sebelumnya mari kita naikin dulu brightness-nya. Dan langsung aja kita tes si fingerprint speed-nya. 1, 2, 3. Oke, dalam keadaan mati. 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir 1, 2, 3. Ya untuk fingerprint memang untuk di tahun 2020 ini nggak cepat banget. Ada dia sedikit mikir sekitar 1-2 detikan. Tapi menurut gue ini udah cukup konsisten dan cukup cepat lah untuk harganya, apalagi sekarang udah murah banget. Cuma ada satu keluhan yang gue rasa, ini tuh fingerprintnya menurut gue terlalu kecil, jadi kayak feelingnya tuh apa ya, sedikit gak natural aja. Jadi kalau misalnya kalian naruh tangan di fingerprint itu kayak nggak confident HP-nya bakal kebuka karena terlalu kecil. Tapi itu menurut gue hanya nitpick kecil aja, jadi nggak terlalu penting.
Overall fingerprintnya cukup oke. Next, mari kita bahas elephant in the room-nya, yaitu si refresh rate-nya. Ini refresh rate-nya 120 Hz, dan ini walaupun di kamera nggak bakal kelihatan karena gue nge-shoot video ini di 4K 30 fps, tapi gue bisa bilang ini sangat smooth banget. Kalian nggak bisa ngedapetin HP di harga 1 jutaan yang punya layar refresh rate 120 Hz. Ini kerasa kayak HP-nya tuh jadi jauh lebih smooth dan jauh lebih cepat dari seharusnya. Gara-gara ini emang smooth banget, jadi 2 kali lipat refresh rate HP biasanya, yang artinya dia bakal nge-refresh layarnya 120 kali per detik. Oke, mari kita balik lagi ke topiknya, atau balik kita ke first impression-nya. Next, mari kita lihat DRM infonya as always. Untuk DRM infonya, kalau bisa kita klik, di sini bisa kita lihat dia sudah support Wi-Fi L1, dan yang tadi gue lupa bilang juga, dia udah support HDR10. Jadi ini layarnya emang kerasa bagus banget kalau buat nonton film yang support HDR10 kayak di Netflix. Karena dia udah support L1, jadi kalian kalau nonton Netflix udah bisa sampai resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 1440p. Very nice. Apalagi sekarang juga kan Telkomsel udah nge-unblock Netflix, jadi makin mantep aja. Oke, so gue bakal masukin tes yang baru di first impression ini, yaitu speed test Wi-Fi-nya. Karena selama gue nge-review HP banyak, atau ada beberapa HP yang si Wi-Fi speed-nya tuh nggak secepat HP-HP normalnya karena chipsetnya berbeda atau ya circumstances dari si spek-nya sendiri. Jadi ya, ini speknya pakai flagship, jadi gue expect dia punya modem yang lumayan cepat. So, by the way, speed internet gue tuh 100 MB per second, jadi kalau misal di Wi-Fi itu bisa at least dapat sekitar 50 MB. Jadi ya, kalau misalnya di iPhone gue bisa dapat sampai sekitar 50 MB-an, jadi kita lihat apakah di Aquos SHV39 bisa sampai segitu juga. Langsung aja kita tes. Connecting. Dan yap, dia speednya untuk modemnya dia lumayan responsif dan cepat, sekitar 40-45 megapan. Oh, sekarang naik hampir ke 50. Oke, 50 MB. Jadi ya, karena ini HP flagship, jadi emang chipset modemnya juga bagus, yang artinya speed internetnya juga sangat cepat. Very nice. Tapi ya kita cancel aja dan langsung aja kita tes selanjutnya, yaitu si keyboard touch delay-nya. Ada touch delay atau enggak? Tapi gue expect gak ada touch delay sama sekali karena ini refresh rate-nya tinggi. Oke, seperti gue expect, gak ada touch delay sama sekali. Super responsif dan enak banget dipakai buat ngetik keyboard. Menurut gue juga, size 5,4 inci ini lumayan compact dan sweet spot banget. Untuk si Android-nya tadi gue udah bilang, di Android 9 Pie. Untuk selanjutnya, mari kita tes si NFC-nya, karena dia tuh bisa kita lihat kalau misal ke control center, di sini ada NFC, dan dia itu udah nyala. Cuma tadi sempat gue tes off kamera, dia itu sedikit finicky atau sedikit kayak mau enggak. Oke, langsung aja kita tes. Nah, oke, sekarang bisa. Jadi ya, NFC yang pastinya bekerja, tapi kadang-kadang suka mood-moodan, jadi kalian posisinya harus pas banget. Walaupun di sini tulisannya tuh kayak nge-scan daerah sini, tapi gue rekomen kalian nge-scan-nya tuh si kartunya portrait, terus taruh kayak gini biar nge-scan-nya lebih baik. Karena waktu itu sempat gue tes naruh kartunya landscape, itu nggak bekerja, harus portrait. So ya, NFC no problem. Dan yang terakhir, yang pastinya mari kita tes kualitas kameranya. Pertama mari kita tes kualitas front kameranya. Kita coba foto box anime plus Evil, menara Evil. Atau langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Terus yang kedua mari kita tes tanaman IKEA. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, as always, mari kita tes figure Reinhardt. Oke. Dan di sini gue bisa lihat sebenarnya dia itu gambarnya ternyata lumayan sharp dan lumayan colorful juga. Ini nggak tahu dari layarnya atau emang kualitasnya kayak gitu. Tapi untuk lebih detailnya gue bakal tambahin lagi foto-fotonya yang pastinya di B-roll. Jadi kalian bisa nilai kualitasnya lebih detail. So ya, check it out guys.
Nah, terus untuk si video recordingnya, kalau misal kita ke settings, terus ke video, di sini bisa kita lihat dia bisa nge-record video sampai resolusi 4K. Yap, very nice. Dan juga di sini bisa kita lihat kalian bisa milih manual pakai electric atau optical image stabilization. Lumayan keren juga ya. Gue jarang banget ngeliat HP, malah nggak pernah ngeliat HP yang bisa milih si image stabilization-nya. Tapi ya mungkin cuma segitu aja unboxing dan first impression-nya. Yang pastinya nanti gue bakal buat full review-nya lebih in-depth dan detail. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Terus juga follow IG gue di @steftek kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai HP ini atau gadget lainnya. Atau kalau misalkan kalian ada saran buat HP yang selanjutnya gue butuh review. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in the another video. Bye.